Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nesti Nur Azizah, NPM 2201031020. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan bahas konsep dasar IPA mengenai perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak penggabungan antara sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot. Zigot merupakan cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa dan akan mengalami penuaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara umum terjadi dalam 2 tahap. Pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim, adapun pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua terjadi di luar rahim. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh. Contohnya, bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Adapun perkembangan adalah kegiatan sel-sel dalam bentuk fungsi-fungsi khusus tubuh. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan yang berkembang dengan bertelur, ovipar, dan yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, ovivipar, dan yang ketiga hewan yang berkembang dengan bertelur dan melahirkan, ovovivipar. Hewan berkembang biak secara bertelur disebut ovipar. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu burung, ayam, bebek, cicak, buaya, dan penyu. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, kambing, dan singa. Ada hewan yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam satu tubuh. Hewan ini disebut hermaprodit. Contoh cacing tanah dan bekicot. Pada hewan ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah telur menetas, tiba waktunya dilahirkan. Individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah paus, ikan pari, dan berbagai jenis ular. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangan secara generatif. Perkembangan berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan ini terdiri atas benang sari dan kepala putih. Semua tumbuhan berbunga menghasilkan biji. Biji akan berbentuk bila serbuk sari mencapai kepala putih. Dengan demikian, pergabungan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, proses penempelnya serbuk sari pada kepala putih itu disebut penyerbukan. Perkembangan secara vegetatif. Yang kedua adalah perkembangan vegetatif adalah perkembangan makhluk hidup tanpa melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Disebut juga perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tak kawin. Terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah tunas advektif, akar tinggal atau rizoma, geragi atau stolon, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia dengan tujuan mempercepat proses perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya adalah mencakok, okulasi, atau menempel, stek batang, menyambung, merunduk. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.